Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, untuk tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Julesar Ervabanyo. Di video kali ini saya ingin mereview sedikit tentang teori pertumbuhan ekonomi. Langsung saja, teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus jumlah penduduk. Teori menurut Adam Smith. Adam Smith merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun spesialisasi peran. Teori yang kedua menurut David Ricardo. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam buku berjudul Principles of Politician and the Taxation. Upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil kondisi ekonomi akan stagnan. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun. Yang ketiga, menurut teori Thomas Robert Malthus. Robert Malthus memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertambahan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya, harga barang di pasar pun akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, fakta pertumbuhan ekonomi di negara dilihat dari 3 hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Teori menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkatkan apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahunnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Yang kedua, menurut Robert M. Solow. Dalam pandangan Robert M. Solow, ada 4 faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi, modern, akumulasi modal, dan hasil. Solow berpendapat juga bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, maka modal dan hasil juga ikut meningkat. Teori selanjutnya adalah teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Ahli yang mendukung teori historis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Friedrich List. Friedrich List menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Yang kedua, menurut Bruno Hildebrand. Menurut Bruno Hildebrand, meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Yang ketiga adalah Werner Sombart. Werner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan serta kapitalisme. Yang terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth.
yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahapan yang pertama, masyarakat tradisional. Ini adalah tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Tahapan yang kedua ada pra-lepas landas. Tahapan ini, masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Tahapan yang ketiga ada lepas landas. Tahapan di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Tahapan selanjutnya ada dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahapan perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Tahapan selanjutnya, konsumsi tinggi. Merupakan tahapan di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagaimana masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Mungkin itu saja review tentang teori-teori pertumbuhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.